Bayangin, tiap malam telepon kamu selalu berbunyi berisik karena diteror oleh DC pinjol legal. Bahkan keluarga-keluarga kamu diteror, entah itu kontak-kontak kamu ataupun kontak darurat. Nah, yang tidak kamu ketahui, ternyata selama ini DC pinjol legal melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, mungkin kamu berpikir itu sah-sah saja, karena emang dari dulu kebanyakan nasabah pinjam online atau kebanyakan nasabah pinjol legal ya, itu selalu berpikir seperti itu. Ya kita galbay di pinjol legal, ya berarti kalau kita diteror, keluarga kita diteror, atau nomor yang ada kontak dihubungi itu sah-sah saja. Nah, dari dulu nasabah pinjam online selalu berpikir seperti itu. Padahal faktanya ada aturan-aturan yang harus kamu ketahui saat kamu galbay di pinjol legal. Ataupun kamu nasabah pinjam online, kamu wajib sekali mengetahui aturan-aturan ini. Saya berjamin kalau kamu tahu tentang aturan ini ya, saya berjamin deh DC pinjol legal tidak akan berani neror kamu lagi, tidak akan keluar kontak ataupun tidak akan menghubungi nomor keluarga kamu. Nah, aturan-aturan apa yang saya maksud? Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, tapi sebelumnya buat kamu yang bergabung ke grup WA Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Oke, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu aturan-aturan apa yang harus kita ketahui. Nah, sebenarnya ini bisa dibilang wajib tidak wajib kamu harus mengetahui tentang aturan-aturan ini. Apalagi kalau kamu nasabah pinjam online atau kalau kamu nasabah pinjol legal. Ya, kamu lihat saja ke nasabah-nasabah sebelumnya yang dahulu galbay. Nah, mereka tidak mengetahui hal ini. Nah, apa yang terjadi? Mereka kena mental, mereka ketakutan. Hal seperti ini sudah terjadi dari 2020-an. Mereka mungkin malas mencari tahu tentang aturan OJK, sehingga yang terjadi mereka kena mental, mereka ketakutan karena mereka tidak mengetahui tentang aturan-aturan ini. Jadi buat kamu yang klik video ini, kebetulan kamu nasabah pinjam online, berarti kamu pas sekali. Nah, untuk aturan yang pertama, yaitu DC pinjol legal dilarang meneror. Maksudnya dilarang meneror bagaimana? Nah, jadi DC pinjol legal itu dilarang meneror. Misalnya sehari 50 SMS ataupun 50 telepon. Nah, neror seperti itu dilarang. Jadi DC pinjol legal hanya diperbolehkan mengingatkan saja. Sehari 5 pesan ataupun 2 pesan. Hanya seperti itu saja, mengingatkan bukan meneror. Apalagi sampai mengintimidasi ya, seperti mengancam kita ataupun mengancam keluarga kita. Nah, kalau seperti itu kalian siapkan aja deh bukti-buktinya, kan SS ini. Ancaman-ancaman DC pinjol legal kan SS semua ya. Entah itu ancamannya ataupun terornya. Kalau DC pinjol legal tersebut masih melakukan hal tersebut, kalian berikan deh ke DC pinjol legal tersebut. Saya akan laporkan ke pihak OJK. Kamu ancam balik seperti itu. Saya berjamin DC pinjol tersebut tidak akan berani neror kalian lagi. Karena nantinya sanksinya ke pihak pinjolnya itu sangat berat sekali. Itu untuk aturan yang pertama. Dan untuk aturan yang kedua yang harus kamu ketahui, DC pinjol legal hanya boleh menagih dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau mereka neror misalnya jam 10 malam, jam 12 malam, nah mereka sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Seperti tadi, kamu kumpulkan lagi buktinya. Intinya kamu kumpulkan saja buktinya. Nanti kalau DC pinjol legal kamu rasa udah kelewatan ya kamu tinggal seperti yang di awal tadi. Kamu kirimkan dan kamu bilang apakah siap dilaporkan ke pihak OJK. Nah, kamu jelaskan aturan-aturannya di pesan tersebut ya ke DC pinjol legal tadi. Saya berjamin deh mereka tidak akan berani neror kamu lagi. Itu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga, buat kamu yang takut nih kontak-kontak kamu dihubungi atau keluarga kamu dihubungi, kamu nggak perlu takut. Kamu harus tahu aturan yang satu ini, yaitu aturan DC pinjol legal dilarang menagih ke selain yang bersangkutan. Maksudnya ke selain si nasabah tersebut ya. DC pinjol legal ini dilarang keras menagih, entah itu ke kontak ataupun ke kontak darurat ataupun ke nomor pekerjaan ya. Nah, DC pinjol legal dilarang keras untuk menagih. Ke kontak darurat juga dilarang. Ke kontak darurat hanya boleh mengingatkan saja, bukan menagih. Nah, jadi kalau DC pinjol legal yang kalian galbay itu keluar kondar ya. Nah, kalian tenang-tenang saja, atau misalnya kalian takut nih keluar kondar atau kontak-kontak kalian panik, kalian ancam balik aja. Kalian berikan aturannya,
ke DC pinjol legal tersebut ya. Kalian ancam, intinya saya akan laporkan ke pihak OJK. Kalian bilang saja seperti itu deh. Saya berjamin deh, DC pinjol legal tidak akan error kontak kalian lagi atau tidak akan keluar kontak lagi. Kenapa? Karena mereka juga tahu mereka itu sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Sebenarnya semua DC pinjol legal itu takut ke nasabah pinjam online yang mengetahui aturan-aturan OJK. Tapi kan faktanya hampir semua nasabah pinjam online tidak mengetahui aturan-aturan OJK ini. Jadi buat kamu yang simak video ini, ya bisa dibilang kamu harus tahu ya tentang aturan-aturan OJK ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, hampir semua DC pinjol legal sebenarnya takut ke nasabah pinjaman online yang mengetahui aturan-aturan OJK. Jadi kamu harus tahu. Nah, itu untuk yang ketiga. Dan untuk yang terakhir yang harus kamu ketahui, yaitu tentang DC lapangan atau mengenai DC lapangan. Kamu harus tahu, semua DC lapangan diwajibkan membawa surat tugas. Maksudnya membawa surat tugas bagaimana? Maksudnya kelengkapannya seperti surat tugas, IDKAR, dan lain-lain. Intinya lengkap ya, kamu tanyakan. Nah, kalau tidak lengkap, kamu tolak DC lapangan tersebut. Kamu tolak, kamu nggak usah terima. Tapi kalau dirasa lengkap ya, mereka lengkap, nah kamu terima dengan baik. Ya, kamu terima aja. Intinya kamu ajak ke dalam lah, ajak ngobrol. Pasti kalau di dalam kan menanyakan pembayaran, itu lain lagi ya. Nah, kamu terima dengan baik. Tapi misalnya seperti ini, mereka membuat surat tugas, membuat IDKAR, dan lain-lain. Tapi mereka berkata kasar kepada kalian atau memaksa kalian untuk membayar. Nah, kalau seperti itu, kalian tolak aja. Kalian suruh pulang deh, atau kalian rekam, ancam akan laporkan ke pihak OJK. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, apa yang mereka langgar ini? Yang mereka langgar yaitu kode etik dari pihak OJK. Jadi mereka melanggar kode etik dari pihak OJK. Pihak OJK melarang keras untuk DC pinjol legal melakukan hal tersebut, yaitu mengancam nasabah atau lebih tepatnya marah-marah saat datang ke rumah. Ya kan, tinggal rekam saja dan kalian ancam akan laporkan ke pihak OJK. Dan untuk yang terakhir yaitu yang ditakuti oleh nasabah pinjam online. Apa? Yaitu sebar data. Nah, hampir semua nasabah pinjam online yaitu takut tentang hal sebar data. Padahal faktanya DC pinjol legal hanya berani bilang saja. Maksudnya hanya berani bilang saja seperti ini. Saya akan sebar data pribadi kalian ke kontak-kontak kalian. Nah, mereka hanya berani bilang seperti itu saja. Kenapa? Karena mereka juga tahu sebar data itu ada pasalnya, bahkan mereka bisa dipidana. Jadi mereka tidak sembarangan bisa melakukan hal tersebut. Kecuali kamu galbay di pinjol ilegal. Nah, kalau kamu galbay di pinjol ilegal itu beda cerita. Ya, kalau di legal itu tidak akan ya. Karena mereka tahu itu pelanggaran berat. Jadi buat kamu nasabah pinjam online yang misalnya diancam nih akan disebar data, kamu tinggal kirim aja pasalnya deh. Saya berjamin DC pinjol legal tersebut tidak akan neror kalian lagi. Nah, jadi itulah aturan-aturan yang wajib kamu ketahui kalau kamu nasabah pinjam online atau kalau kamu nasabah pinjol legal. Oke, jadi mungkin saja berusaha, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat atau membantu ya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, jadi mungkin saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.